Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, peserta kajian rutin setiap paginya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dalam kebaikan, dan pagi ini kita berjumpa lagi untuk mengkaji pembahasan kiat belajar. Mudah-mudahan dari mempelajari kitab ini atau buku ini yang kami susun bersama Dr. Hakim, kita semakin termotivasi, semakin rapi dalam belajar, semakin tertata, semakin semangat, dan bisa merubah adab ya, dan seterusnya. Kita tinggal 2 pembahasan penting dari buku ini. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya nanti setiap pagi juga ya kita sebut kajian syuruk ya. Kita akan bahas, saya beralih ke sekarang saya akan atur kajian pagi lebih rapi lagi, walaupun memang tipe kita adalah tetap menghatamkan suatu pembahasan. Saya akan bahas Safinatun Najah secara terstruktur dan rapi dari awal, dari pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam, syahadat, sampai pada pembahasan fikih. Ini buku fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Saya usahakan buku rujukannya dari Nailur Roja Bisyarah Safinatin Najah. Nailur Roja Bisyarah Safinatin Najah. Nanti bisa cek di Ruwaifi Store atau di Rumaisa Store. Insyaallah ada buku ini. Sebentar lagi kami akan mempromokan dan bisa segera untuk dibeli. Yang kita bahas kali ini jadi pemuda yang berbeda. Nah, ini motivasi untuk anak-anak muda karena buku ini kami susun ketika kami masih kuliah, dan sebenarnya buku ini berisi motivasi untuk anak-anak muda supaya juga belajar, sistematik dalam belajar, semangat memanfaatkan waktu muda, jangan tunggu tua dulu baru belajar, jangan tunggu sudah sepuh baru merasakan nikmatnya ibadah, dari muda itu sudah belajar dan semangat untuk beribadah. Nah, kita lihat di halaman 203. Jadi pemuda yang berbeda. Jadi pemuda yang berbeda. Nanti saya akan sebutkan hadis. Kita pelajari tentang mereka yang mendapatkan naungan Allah. Lantas kita akan lihat lagi mengenai ada beberapa poin di sini, sampai pada menikah juga saya bahas. Ya, pemuda dahulu itu diberi amanah besar, Allah kagum kepada mereka. Keutamaan anak-anak muda yang memanfaatkan waktu mudanya dengan baik. Sampai di sini saya bahas tentang nikah muda juga, karena Nabi SAW memotivasi untuk segera menikah. Nanti akan kita lihat bahasanya ya. Dan bagaimana contoh pemuda semangat mereka di masa Nabi SAW. Baik, dibaca halaman 203. Jadi pemuda yang berbeda. Yang kita tahu mayoritas anak muda saat ini jauh dari agama. Mereka lebih identik dengan kenakalan, tawuran, juga pergaulan dengan lawan jenis yang bebas. Pemuda yang dibahas kali ini adalah pemuda yang berbeda dari lainnya. Siapa mereka? Nah, yang kita tahu mayoritas anak muda saat ini jauh dari agama. Saya bilang mayoritas karena memang yang mau memperhatikan agama itu guroba. Mereka itu adalah golongan yang sedikit, golongan yang terasing gitu. Terasing dari teman-temannya. Coba aja lihat anak-anak muda yang tadi yang nakal, yang tawuran, banyak banget gitu. Walaupun mungkin ada beberapa komunitas anak-anak muda mereka ingin punya lingkungan yang bagus, semangat untuk belajar agama, semangat untuk beribadah. Namun coba bandingkan dengan mayoritasnya. Mayoritasnya itu lebih banyak tidak memperhatikan, tidak mempedulikan agama. Nah, sekarang kita lihat mereka yang mendapatkan naungan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, ada 7 orang yang dapat naungan Allah pada hari kiamat, yaitu yang pertama al-imamul adilu, imam yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah.
Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Wa rajulani tahabba fillahi itsama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Kemudian juga yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Ada seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat di sini 7 pemimpin yang adil. Kemudian konsen kita pada kalimat wasyabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Kemudian wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, ada seorang itu saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kalau sifat anak muda tadi masuk yang kedua, ada juga kaitannya dengan yang ketiga yang hatinya bergantung ke masjid. Berarti ada anak muda yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kemudian juga sifat anak muda di sini ada yang saling mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Adapun yang kelima ini bisa juga ada pada anak muda karena dorongan syahwatnya besar sekali. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, ada wanita yang menarik hati seorang pria. Wanita ini punya kedudukan, lagi cantik rupawan. Dia katakan laki-laki yang dirayu oleh wanita ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini akhafullah, aku sangat takut kepada Allah. Kemudian ada lagi sifat yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seorang itu yang bersedekah dengan suatu sedekah, lantas dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya sedekahnya diam-diam. Jadi ada pemuda juga punya sifat semacam itu. Kemudian warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Juga ada seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang ketujuh ini sifatnya orang ini sangat takut kepada Allah. Ya, dia baca Al-Quran sambil nangis, dia bisa berdoa sambil menangis dan seterusnya. Nah, kita lihat di bahasan di bawahnya. Kalau kita lihat pemuda dengan sifat seperti di atas, itulah pemuda yang luar biasa dan berbeda dengan pemuda lainnya. Kalau ada pemuda yang sudah belajar menjadi seorang pemimpin dan berusaha untuk adil dan jujur, itu luar biasa. Nah, ada pemuda bisa jadi, poin pertama ada, dia jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin. Dan nanti kita akan lihat beberapa sahabat ada yang seperti itu, jadi pemimpin ketika usia mudanya gitu. Terus, kalau ada pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah, yaitu senangnya dekat dengan majelis ilmu, senangnya dekat dengan Al-Quran dan menghafalkannya, lalu pegangannya setiap harinya adalah Al-Quran dan buku agama, bukan buku komik atau cerita bualan, sungguh luar biasa dan ini jarang ditemukan. Nah, kalau ada pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah, senangnya hadiri majelis ilmu, senangnya dekat dengan Al-Quran dan menghafalkannya, lalu pegangannya setiap harinya itu adalah Al-Quran dan buku agama, bukan buku komik, bukan cerita-cerita bualan. Nah, ini pemuda yang luar biasa. Jadi dia sudah tumbuh dekat dengan ibadah. Terus yang berikutnya, jika ada anak muda yang berada pada jenjang SMP, SMA atau mahasiswa yang hatinya selalu terkait dengan masjid, contohnya ia terus membiasakan sholat subuh berjamaah di masjid, padahal yang biasa kita saksikan hanyalah orang sepuh yang berusia 60-an yang mengisi shaf di masjid. Pemuda seperti ini sungguh luar biasa. Begitu pula jika ada pemuda yang malah menjadi imam masjid dengan lantunan Qur'annya yang indah,
Juga lantunan azannya yang enak didengar itu memang beda dengan lainnya. Seperti ini jarang kita temukan karena kebanyakan ditemukan anak muda itu lalai dan senang berfoya-foya. Baik, jika ada anak muda, ini SMP, SMA, mahasiswa, dia dekat dengan masjid, subuhnya di masjid. Karena kalau kita lihat di masjid-masjid kita rata-rata yang di masjid itu usia sepuh, 50-an, 60-an gitu. Yang mengisi shaf di masjid ya mereka-mereka gitu. Maka kalau kita lihat ada pemuda seperti ini pemuda luar biasa. Dia yang melantunkan azan, suaranya bagus, dia juga bisa jadi imam gitu. Ini pemuda yang luar biasa karena rata-rata anak muda malas ke masjid. Bandingkan saja jamaah, ini bukan di lingkungan mahasiswa ya, bukan kos-kosan mahasiswa ya, di umum. Coba aja hitung yang hadir sholat berjamaah di masjid. Yang muda dengan yang sepuh itu berapa banding berapa? Lu mau dibilang mau 1 banding 10 juga bisa gitu. Ya, satu pemuda 10-nya sepuh gitu. Sedikit sekali kalau kita lihat yang semangat, apalagi usia-usia ini ya, rawan ini ya, SMP, SMA. Mungkin mahasiswa dia sudah mulai sadar-sadar gitu, tapi kalau udah usia SMP, SMA malas ke masjid dan seterusnya. Terus kebanyakan pemuda-pemudi lalai dengan cinta gombal, bukan cinta karena Allah lewat pernikahan pada saatnya nanti. Yang ada cintanya berdasarkan hawa nafsu sampai ingin membuktikan cintanya dengan berzina tanpa ada rasa takut pada Robnya. Iya, yang ada cintanya itu hawa nafsu, ya, cinta gombal, gitu. Bukan cinta karena Allah, berbisa karena Allah, bukan. Gitu. Terus yang berikutnya. Juga kalau memiliki harta, anak muda biasanya israf dan tabzir. Israf artinya memanfaatkan harta secara berlebihan dari yang pantas. Sedangkan tabzir maksudnya adalah memanfaatkan harta pada hal maksiat. Yang kita lihat anak muda yang berduit seperti itu bukan malah menyalurkan hartanya untuk sedekah di jalan Allah atau menolong orang yang susah, kebanyakannya untuk kesia-siaan. Iya. Yang ada pada sebagian anak muda kalau sudah punya banyak duit ya pengennya bergaya gitu. Mau sifatnya tadi ada yang rajin sodako ya jarang, apalagi yang sembunyi-sembunyi itu jarang sekali. Apalagi dengan medsos saat ini inginnya pamer gitu. Dan kebiasaan anak muda israf dan tabzir. Ya, israf dan tabzir. Israf itu artinya memanfaatkan harta secara berlebihan. Ya. Jadi lebih dari yang pantas dia belanjakan itu israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Juga tabzir itu artinya manfaatkan harta pada hal maksiat. Ya. Manfaatkan harta pada hal maksiat. Ini yang kita sebut dengan mubazir. Kalau mubazir itu cenderung pada hal maksiat. Kalau israf itu berlebih-lebihannya gitu. Nah, dua-duanya tidak baik, namun lebih parah tabzir dibandingkan israf. Karena israf itu hartanya dipakai untuk yang haram. Mungkin untuk berzina, mungkin untuk jalan-jalan dengan pacarnya, mungkin untuk minum-minuman keras, mungkin uangnya habis untuk narkoba gitu. Nah, itu namanya tabzir. Itu perbedaan tabzir dan apa? Israf. Nah, terus jarang yang kita lihat rajin berzikir dengan menyendiri hingga meneteskan air mata. Yang ada di antara mereka adalah pemuda yang hafal berbagai lagu dari berbagai penyanyi terkenal dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu yang mereka dendangkan di jalan bahkan sampai berada di toilet saat buang hajat. Nah, sampai di toilet pun nyanyi-nyanyi gitu. Bukan hanya di jalan. Kalau mau lihat mereka menyendiri menangis jarang kayak gitu. Paling dengan tarik rokok sambil nyanyi-nyanyi, rambut pirang dan seterusnya. Terus kalau ada pemuda yang mempunyai 7 sifat seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, sungguh luar biasa dan memang benar-benar berbeda dari lainnya. Nah, sungguh benar-benar luar biasa berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau dia jadi pemimpin, dia dekat dengan agama, ngaji, terus dia itu jadi anak muda yang dekat dengan masjid, ya. Dia jadi anak muda juga yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, atau dia juga benar-benar khawatir terjerumus dalam zina, menjaga pandangan atau rajin sedekah sampai pada dia itu benar-benar takut kepada Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat keutamaan pemuda yang lurus.
Ya, yang lurus agamanya gitu, bukan pemuda yang tersesat. Ini keutamaan pemuda yang lurus. Allah kagum kepada mereka. Allah kagum pada mereka. Ini menjelaskan tentang sifat pemuda yang lurus. Kita lihat hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laisat lahu sabwatun." Sungguh Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Sungguh Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Ya, yang tidak menyimpang dari kebenaran. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Shuaib Al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadis ini hasan li ghairihi. Hasan dilihat dari jalur yang lain. Jadi di sini Allah kagum pada syab, pemuda yang bagaimana? Di sini ada isim ma'rifah, ada alif lam, tapi setelahnya ada jumlah. Kalau kaidahnya di sini adalah ini masuk hal, ya, pemuda yang keadaannya, gitu. Pemuda yang keadaannya berada di jalan yang lurus. Kalau terjemahannya seperti itu. Seperti kaidah nahwu. Minasyab, kagum pada pemuda, bukan sifatnya, tapi pemuda yang saat ini berada pada jalan yang lurus, gitu. Artinya tidak semua pemuda berada pada jalan yang lurus. Ada yang keadaannya sekarang ada di jalan yang lurus, ada yang tidak, gitu. Kalau di sini kalimatnya dalam hadis itu dengan isim nakira, yaitu tanpa al di situ, ya, min syabin gitu ya bacanya ya. Min syabin ya. Itu nanti jadinya sifat gitu. Jadi Allah kagum pada pemuda yang sifatnya dia nanti dikira pemuda semuanya itu berada pada jalan yang lurus gitu. Padahal tidak, nah, itu cuma keadaan saja. Ada yang jalan yang lurus, ada yang tidak gitu. Maka dipakai kondisi hal itu kalau dalam ilmu nahwu. Nah, terus yang kita lihat dari sebagian pemuda hanya bermodalkan semangat saja. Ada yang terlalu berlebihan dalam beragama hingga punya pemahaman takfiri seperti aliran ISIS. Ada juga yang terlalu mengandalkan logika sehingga lebih gandrung dengan aliran liberal, jadinya malah sering menentang Allah dan Rasulnya serta syariatnya. Taib. Ada di sini pemahamannya berlebihan. Takfiri. Takfiri itu mudah mengkafirkan. Seperti saya pernah hadapi ada beberapa anak SMA itu pemahamannya ISIS gitu. Saya pernah hadapi langsung. Anak SMA dipengaruhi oleh kakak angkatan lewat liko-liko gitu. Akhirnya yang kakak angkatan ini mempengaruhi adik angkatannya gitu. Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan PNS gitu. Padahal ada anak yang termakan dengan ISIS ini, orang tuanya PNS juga gitu. Mengkafirkan polisi gitu. Anak-anak SMA. Nah, ini pemahamannya terlalu berlebihan, mengkafirkan orang gitu. Terus ada juga yang sekarang ini yang pemahamannya itu liberal. Yang liberalnya parah lagi itu sampai dia bukan tidak percaya Tuhan, adanya Tuhan gitu ya. Ya cuma ya kalau saya sih nilainya malas ibadah saja dengan pemahaman agnostik gitu ya. Kalau agnostik itu secara umum ada perbedaannya dengan ateis gitu. Dia mengandalkan logika. Kalau saya baca-baca di ini keterangannya, ada beberapa anak muda yang jadi YouTuber yang punya pemahaman seperti itu. Agnostisisme adalah suatu pandangan bahwasannya ada atau tidaknya Tuhan atau hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Jadi dia mengandalkan rasional baru dia terima begitu.
Dia bukan menolak Tuhan sebagaimana ateis gitu, bukan. Ini beberapa anak muda ada seperti itu. Jadi nantinya ujung-ujungnya semua agama menurut dia ya baik-baik saja selama itu ngajak kepada kebaikan. Jadi kalau ditanya ya Islam benar, yang ini benar juga, yang ini benar juga, semuanya benar selama itu berandaskan mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti pada menyamakan semua agama dan seterusnya. Ya, sebenarnya rata-rata yang seperti ini ya ada yang ngaku muslim juga, artinya dari dulunya muslim tapi dia sudah malah sholat dan seterusnya ya. Jadinya ujung-ujungnya agnostisisme tadi pemahaman dia. Nah ini dari liberal juga gitu. Pemahaman liberal. Akhirnya nanti tentang wahyu, tentang jilbab, ya tentang sholat gitu. Nanti dia rangkul agama lainnya lagi. Sayang kalau kita sebagai orang tua tidak memperhatikan anak-anak kita yang masuk dalam usia remaja, dalam usia muda, bisa jadi pemahamannya seperti itu gitu. Nah, ini. Maka jaga anak-anak muda itu berada dalam jalan yang lurus, jangan menyimpang gitu. Ini yang tadi dipuji oleh Nabi SAW. Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laisat lahu sobwah. Allah itu kagum pada pemuda yang bagaimana? Yang tidak menyimpang. Nah sekarang kita lihat contoh. Pemuda dahulu itu diberi amanat besar. Contoh pemuda dahulu itu diberi amanat besar. Coba kita lihat dari Abu Bakar. Abu Bakar pernah berkata kepada Zaid bin Thabit dan ketika itu hadir pula Umar bin Al-Khattab. Jadi Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, anak muda ketika itu, innaka rajulun syabun hakilun wala natahimuka kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'ana fajma'hu. Engkau itu seorang pemuda yang cerdas dan kami pun tidak ragu padamu. Engkau dahulu pernah menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telusurilah Al-Qur'an lalu kumpulkanlah. Nah, di sini Zaid bin Thabit disuruh untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ini dikatakan dia seorang syabun. Syab, pemuda. Akilun, cerdas. Wala natahimuka, dan kami tidak ragu padamu. Artinya memang Abu Bakar, hadir juga ketika itu Umar, mempercayakan pada pemuda ini Zaid bin Thabit untuk kumpulkan Al-Quran. Lihat di bawahnya ini juga. Ini juga pujian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada seorang pemuda seperti Zaid bin Thabit yang diberi amanah untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu memuji Zaid bin Thabit. Pujiannya gimana? Dia percayakan kepada Zaid untuk mengumpulkan Al-Quran. Terus di halaman 207 mereka mengumpulkan rasa takut yaitu khauf dan rasa harap yaitu roja. Ya, ini anak muda ya itu mengumpulkan dua ini. Coba kita lihat dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana engkau menjumpai dirimu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku hanya berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taib. Dari Anas, Nabi SAW itu mendatangi seorang pemuda. Pemuda ini dalam keadaan sakratul maut. Kemudian beliau bertanya, bagaimana engkau menjumpai dirimu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah aku hanya berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, la yatsami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu.
Tidaklah berkumpul dua hal ini, yaitu rasa takut dan harap di dalam hati seseorang dalam kondisi seperti ini, kecuali pasti Allah akan berikan apa yang ia harapkan dan Allah akan memberikan rasa aman dari ketakutannya. Ya, tidaklah berkumpul dua hal ini. Dua hal ini apa? Ada rasa takut akan dosanya, akan dapat siksa, dan rasa harap, berharap tetap mendapatkan ampunan Allah. Ini ada pada hati seorang dalam kondisi seperti ini menjelang sakratul maut. Kecuali pasti Allah akan berikan padanya apa yang ia harapkan dan berikan dia rasa aman dari ketakutannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Di bawahnya Inilah pemuda yang masih punya rasa harap pada ampunan Allah dan takut akan siksanya. Pemuda semacam ini tentu menjadi hamba yang gemar ibadah dan pasti terus berusaha menjauh dari maksiat serta menjauh dari lingkungan yang rusak. Nah, pemuda seperti ini pasti gemar ibadah dan menjauh dari maksiat serta menjauh dari lingkungan yang rusak. Terus masih lagi sahabat Nabi yang masih belia semangat ikut jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini masih belia ya, ini semangat ikut perang gitu. Padahal nantinya tidak diizinkan di sini. Ia berkata gini, Ibnu Mas'ud, "Kunna nagzu ma'an Nabi SAW wa nahnu syababun wa laysa lana nisa'un. Faqulna ya Rasulullah, ala nastakhsi fanahana an dzalik." Ya. Kami pernah berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang ketika itu tidak ada wanita yang ikut bersama kami. Maka kami bertanya, apa sebaiknya kita kebiri diri kita? Maka beliau melarang kita untuk melakukannya. Nah, ini masih muda ketika itu ya. Kalau ini masih diizinkan perang nih, ya usianya pasti di atas 15 gitu, sudah masuk 15. Karena kalau di bawah itu tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Ibnu Umar berkata, "Aradhani Rasulullah SAW yawma Uhudin fil qital wa ana ibnu arba'a asyrata sanatan." Arba'a asyrata sanatan falam yujizni wa aradhani yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyrah sanatan fa ajazani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihatku saat akan berangkat perang Uhud. Ketika itu usiaku 14 tahun. Beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang saat itu. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun, barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut perang. Ketika perang Uhud, ya, usianya Ibnu Umar itu baru 14 tahun, tidak diizinkan ikut perang. Ketika perang Khandaq, usianya sudah 15 tahun, sudah mencapai 15 tahun, maka diizinkan untuk ikut perang. Artinya masih anak-anak segitu, itu anak usia SMP kalau zaman ini ya, itu sudah semangat untuk ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dari Zaid bin Haritha ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasghara nasan yauma Uhudin minhum Zaid bin Haritha yakni nafsahu wal Bara bin Azib wa Zaid bin Arqam wa Sa'ad wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Umar wa dzakara Jabir bin Abdullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap masih terlalu kecil sebagian sahabat untuk turut serta dalam perang Uhud. Di antara mereka yaitu Zaid bin Harithah, yaitu dirinya sendiri, Bara bin Azib, Zaid bin Arqam, Sa'ad, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Umar, dan disebut pula Jabir bin Abdullah. Ya, di sini sebutkan Rasulullah SAW itu menganggap masih terlalu kecil untuk ikut dalam perang Uhud. Siapa di sini? Ini yang meriwayatkan hadis ini Zaid bin Harithah, Bara bin Azib, Zaid bin Arqam, terus Sa'ad, terus Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Umar, terus Jabir bin Abdullah. Masih menganggap terlalu kecil, mereka tidak diizinkan ikut perang. Tapi sudah punya keinginan untuk ikut perang. Terus lihatlah pemuda di masa Rasulullah sudah semangat berjihad. Beda dengan pemuda saat ini yang hanya semangat mengikuti konvoi motor yang membuat bising. Semangat berbuat onar dan lebih semangat mengikuti tawuran antar geng dengan senjata-senjata tajam. Taib. Kalau pemuda saat ini konvoi motor baru jago dia. Itu pun kalau bareng teman-temannya, kalau sendiri nggak berani. Motornya dibuat bising, knalpotnya dipotong, paling jago dia. Kalau buat onar dengan senjata-senjata tajam, paling jago.
Namun kalau suruh ke masjid, malasnya bukan main. Namun kalau kumpul antar geng bawa senjata tajam luar biasa. Kalau dulu ini waktu usia segitu 14 tahun itu sudah semangat untuk pergi jihad. Walaupun akhirnya tidak dijengkel Nabi SAW karena belum mencapai usia 15 tahun. Karena 15 tahun itu baru dikatakan itu usia balik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini contoh pemuda-pemuda di masa silam dan masih ada cerita yang lainnya. Kita akan bahas di pertemuan besok pagi. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, silakan, ada waktu 15 menit kurang lebih. Kami buka tanya jawab. Boleh tanya jawab umum, tidak masalah. Ya, di sini ada yang tanya, liberal dan agnostik itu sama enggak? Akar pemikirannya sama gitu, tapi konsekuensinya berbeda karena tidak semua orang liberal itu jadi agnostik enggak gitu. Enggak semua orang liberal jadi agnostik enggak, tapi agnostik itu asalnya dari liberal juga. Ya, terus dari Zoom barangkali ada yang dari chat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas Ustaz? Ya, jelas, silakan. Jika dalam transaksi pengiriman barang online, pembeli ingin menggunakan pembayaran melalui promo dompet virtual milik pembeli karena lebih murah dibanding dengan ongkir dari penjual yang tidak pakai promo. Apakah penjual boleh melakukan transaksi ini? Kaidahnya begini, kalau pakai dompet virtual ya, atau kita punya saldo di ShopeePay, OVO gitu ya. Kalau dapat promo, dapat diskon karena sebab adanya saldo kita di situ. Ya, saya ulang. Kalau dapat promo, dapat diskon, dapat gratis ongkir karena ada sebab saldo kita di situ. Ya, yaitu saldo ada di ShopeePay, ada di OVO, ada di mungkin pakai Dana, link aja macam-macam lah dompet virtual gitu ya. Maka berlaku kaidah karena simpanan di situ itu masuk utang. Memberikan pinjaman, bukan wadiah. Ya, bukan wadiah, bukan titipan. Apa bedanya titipan sama memberikan pinjaman? Kalau pinjaman harus balik, kalau titipan itu hilang ya sudah, hilang aja gitu. Ya. Maka kaidah nanti berlaku untuk utang, berarti dia dapat manfaatkan, berarti dapat free ongkir, dapat diskon, dapat promo kan? Maka berlaku kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan itu adalah riba. Nah, itu kaidahnya diingat baik-baik. Ya, terus berikutnya lagi masih chat dulu. Jika kita nazar akan suatu hal lalu menceritakan tentang nazar tersebut ke orang lain, apakah saat mau melakukan atau ketika sudah melakukan nazar tersebut kita mesti memberitahukan ke orang yang kita tanyakan tadi? Itu nazar apa nazar? Kalau nazar akhwat itu berarti ya nazar akhwat. Kalau nazar akhwat laisa Ustaz, nazar apa ya? Saya puasa karena Allah, seperti itu maksudnya. Kalau nazar ya konsekuensinya dia tetap lakukan di situ. Ya. Maksudnya Ustaz, dia harus memberitahukan orang yang telah dia tanyakan bahwa saya akan nazar seperti ini. Kalau itu bentuknya sedekah tidak mesti dia laporkan. Jadi misalnya saya mau bernazar, saya akan berikan sedekah kepada fakir miskin ini, fakir miskin A gitu ya. Apakah harus ada pernyataan dia, ini sedekah saya dalam bentuk nazar gitu? Enggak. Yang penting dia keluarkan saja. Kalau bentuknya sedekah, yang penting dikeluarkan. Tidak mesti memberitahu kalau itu adalah sedekah nazar. Baik, berikutnya lagi. Masih chat dulu, satu lagi. Suami saya bekerja di kantor pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerjanya mengikuti program BPJS. Dan gaji setiap bulan dipotong untuk iuran BPJS tersebut. Apakah BPJS tersebut boleh digunakan untuk biaya persalinan istri dan saat kondisi darurat? Kalau saya pernah bahas waktu bahas asuransi dulu, waktu bahas bukunya Ustadz Irwandi. Rinciannya kalau untuk kasus yang ini masih dibolehkan, walaupun nanti ada khilaf di sini, dia manfaatkan bagaimana ini? Apa semua ataukah sebagiannya saja, atau yang sesuai dengan yang dia setor saja?
Dia klaim sebagaimana premi yang dia setor. Kalau mau aman seperti itu, dia boleh manfaatkan, tapi cuma sebatas premi yang disetor. Tapi kalau dia manfaatkan seluruhnya karena dia itu butuh, dibolehkan. Wallahu a'lam. Itu kesimpulan dari pembahasan dulu pernah saya bahas waktu kajian pagi bahas harta haram muamalat kontemporer. Nanti bisa cek videonya tentang asuransi atau dulu saya bahas tentang BPJS. Baik, bisa yang resen? Umu Salika silakan. Baik, bismillah Ustaz, saya ingin bertanya. Ustaz, jika saat sholat itu, misal saat gerakan mau ke sujud gitu ya Ustaz, kita masih dalam persiapan untuk tenang ya Ustaz, tapi jadi masih agak sedikit gerak, tapi sudah di dalam sujud gitu Ustaz. Nah, saat itu juga kita langsung membaca bacaan sujud gitu Ustaz. Nah, ini apakah termasuk tidak tumaninah Ustaz? Apakah seperti ini tidak apa? Tidak termasuk tumaninah Ustaz. Tumaninah kadarnya adalah sekali baca tasbih ketika ruku atau sujud. Oh baik Ustaz. Berarti kalau misal tadi itu ya Ustaz, kita belum sempurna dalam rukun kita, yaitu saat misal sujud masih OTW mau sempurna, tapi sudah membaca doa, sudah membaca bacaannya, itu bagaimana Ustaz? Itu termasuk tumakninah tidak ya? Sudah tumakninah, kadar tumakninahnya tercapai. Namun kadar khusyuk wallahu a'lam, karena khusyuk itu lebih daripada tumakninah. Oh baik Ustaz. Insya Allah sah nih Ustaz berarti? Iya sah. Baik Ustaz. Lalu yang kedua Ustaz, saya mau bertanya lagi boleh? Saya mau bertanya mengenai ini Ustaz. Kalau misal beberapa orang, sekumpulan orang itu patungan ya Ustaz, patungan seikhlasnya untuk bisa memberikan hadiah gitu. Nah itu ini dibolehkan Ustaz? Boleh nanti saja. Dirembuk bareng-bareng gitu Ustaz. Hadiah seikhlasnya untuk? Gitu. Hadiah untuk? Hadiah untuk misal teman ada yang mu'alaf atau teman ada yang boleh saja. Oh baik, nanti yang penting kita merata gitu ya Ustaz untuk koordinasinya gitu. Iya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi yang resen, silakan. Ibu Hisa, silakan. Ibu Hisa. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustaz, ini anak saya yang nomor 1 kan tahun depan SMA. Iya. Nah, dia itu kemarin menyampaikan kalau dia nggak pengen di pondok, maksudnya nggak pengen di asrama gitu. Dia minta dicarikan sekolah agama yang full day karena masih pengen di rumah. Itu gimana ya usia? Kalau sekarang dia di pondok nggak? Kemarin di asrama, tapi kan karena pandemi terus daring di rumah kan. Iya. Nah terus punya adik bayi. Nah dia bilang kalau dia pengen menikmati pertumbuhannya adik karena mungkin ini adik terakhirnya dia bilang gitu. Makanya besok dia kuliah di pondok nggak apa-apa, tapi kalau SMA-nya nggak boleh kuliah dulu. Dia minta gitu, makanya saya bingung gimana ya Ustadz. Coba ini tergantung ini juga sih. Sebenarnya kalau masalah menyekolahkan itu, kalau saya ini menurut saya itu tergantung pada yang pertama kesiapan dari orang tua ya, terus yang kedua anak itu bagaimana. Ya, karena kalau tidak ada motivasi dari anak juga jadi keliru dan salah jalan. Saya sebutkan perkataan dari Imam Az-Zarnuji ya, di Ta'lim Al-Muta'allim Thariqut Ta'allum. Beliau katakan kalau yang namanya sukses dalam belajar atau orang-orang itu bisa sukses dalam belajar, dia waktu itu bahas tentang al-jid, yaitu sungguh-sungguh ya, kesungguhan dalam belajar. Itu kalau 3 hal terhimpun di situ. Yang pertama kesungguhan dari muridnya, yang kedua kesungguhan dari gurunya, yang ketiga kesungguhan dari ayah
kalau ayahnya masih hidup. Artinya dari orang tua, kalau orang tua itu masih hidup. Ya, mudah-mudahan tangkap di sini, Bu. Berarti untuk anak itu berhasil dalam belajar, ini sebenarnya perkataan beliau lagi bahas tentang adab belajar agama ya. Tapi sebenarnya ini sudah jadi kaidah umum untuk ilmu dunia juga. Ya, kalau anaknya benar belajarnya, sungguh-sungguh kerja keras, terus gurunya juga bagus dalam menyampaikan, terus yang ketiga dukungan dari orang tua, insya Allah berhasil. Nah, jadi maksud saya menyampaikan ini adalah coba perhatikan kondisi anak bagaimana. Karena kan tidak semua anak mesti belajar agama juga jadi konsen dia kan. Bisa jadi ada anak yang dia mungkin cenderung jadi guru, cenderung jadi dokter, cenderung jadi insinyur gitu kan, Bu. Jadi saintik gitu ya. Ya bisa gitu. Nah, kecenderungan anak bagaimana? Itu dulu satu ya. Iya. Ibu perhatikan kecenderungan anak. Walaupun nanti kan ada yang ketiga tadi, orang tua dukung, artinya mengarahkan gimana ya. Tapi coba perhatikan yang ini. Kalau sejauh ini ya Ustadz, dia itu anak yang patuh sama orang tua. Terus yang poinnya lagi, dia itu mau belajar agama di rumah selama daring itu. Dia setiap malam kan memang ada liko sama Ustadz. Terus kemarin salah satu argumentasinya dia yang membuat saya jadi agak ini tuh gini, itu Ustadz Abdul, Ustadz Salim itu dulu sekolahnya sekolah umum juga kan Mah, dia bilang gitu, baru di pondoknya pas kuliah gitu. Terus kan memang dia tiap pagi juga nyimak yang Maha Santri itu yang waktu itu terus makanya saya bilang ya kalau mau sekolah umum kita harus berjuang lebih keras, saya bilang kakak harus mau ngikutin kajian online kayak gitu. Tapi tetap saya tuh takut salah langkah gitu. Intinya itu di masalah lingkungan kalau menurut saya, Bu. Karena saya pengalamannya di situ gitu. Jadi intinya di masalah lingkungan saja. Kampusnya bagaimana, lingkungan ketika di sana bagaimana gitu loh. Ya. Intinya di situ. Oh iya. Jadi kalau dirasa anaknya bisa, maksudnya ya mungkin kita butuh effort lebih ya jadinya kalau anaknya nggak di pondok gitu ya usia. Tapi ibu ingin anak apa coba? Cita-cita untuk anak apa? Ya saya cuma pengen dia yang jelas menjadi anak yang soleh dan bermanfaat. Apakah anak soleh harus masuk pondok? Identik. Enggak? Tidak, tapi identik. Identik? Enggak? Enggak sih, tapi mungkin itu meringankan ininya. Cuma orang meringankan tua, ya? Orang tua kan? Iya. Tapi kalau dari sisi anak punya kecenderungan untuk baik bagaimana? Ya itu yang membuat saya bisa jadi gitu. Iya. Enggak mutlak, Bu. Saya kurang setuju. Iya, gitu ya. Artinya tidak harus sekolah di pondok untuk menjadi anak yang baik. Harus gitu ya. Persepsinya harus dibedakan, Bu. Beda, Bu. Makanya saya bilang targetnya apa? Oke, anak saya jadi soleh. Apa untuk jadi soleh? Harus pondok semua. Iya. Ya, alhamdulillah sudah menangkap Bu sekarang. Iya. Ya, kuncinya berarti Bu, anak saya SD umum. Yang rumah Yeso SMP umum juga, Bu. Oh, iya. Sampai kemarin saya tawarkan gini, yuk Kak, kapan-kapan kita ke Gesing, kita ke Ustadz ngobrol, siapa tahu Kakak dapat pencerahan dari Ustadz gitu. Karena maksud saya gini, karena masalah di sini juga adalah ya peluangnya cuma di situ gitu. Peluangnya cuma di situ. Nggih. Apakah untuk jadi anak baik harus masuk sekolah pesantren berbasis Islam gitu juga? Enggak juga. Karena sebenarnya pendidikan itu bukan di situ, Bu. Nanti Ibu pelajari baik-baik. Pendidikan itu bukan di sekolah sebenarnya, Bu. Pendidikan paling penting itu di rumah. Coba ya, anak lulusan pesantren, kemudian kembali ke rumah yang rusak. Kira-kira anaknya jadi apa? Ya, itu yang saya amati. Banyak orang tua mengeluh sampai rumah anaknya malah istirahat sholatnya gitu, katanya capek. Tuh. Pendidikan tuh bukan di sekolah kalau menurut saya, Bu.
Tanya pakar-pakar pendidikan manapun itu ya, pendidikan Islam maupun Islam, pendidikan itu bukan di sekolah sejatinya. Pendidikan itu ketika dia balik ke rumah. Nah, itu hasilnya gimana kalau di rumah tuh? Ya. Itu sebenarnya kuncinya pendidikan. Karena ibu punya target tadi kan, untuk capai ini sebenarnya bukan masalah sekolahnya tadi. Ya betapa banyak kita lihat juga anak-anak yang masuk pesantren, iya sudah bagus, itu bagus banget. Tapi ketika keluar dari pesantren tidak dijaga oleh orang tua. Mudah-mudahan paham. Nggih, Ustaz, insya Allah sudah menangkap. Ya, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khairan. Ya, baik, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak, nanti urutan dulu. Bu Afrina silakan. Bu Afrina, ya silakan. Baik Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz mau bertanya ini soal pertemanan anak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua boleh nggak Pak Ustadz membatasi pertemanan anak ini Pak Ustadz? Jadi anak saya kan memang udah sekolah di Islam terpadu. Terus belakangan ini saya tuh sedih karena ternyata lingkungan dekatnya nih gandrung dengan K-pop, anime gitu loh Pak Ustadz. Terus saya memutuskan udahlah nak, kita blokir aja deh nomor teman-teman ini gitu. Saya jelaskan baik-baik bahwa ini bentuk kasih sayang orang tua. Bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya mereka semua sekolahnya di Islam terpadu, cuman saya tuh miris gitu loh dengan kenyataan seperti ini. Apalagi mungkin karena pandemi kan Pak Ustadz. Saya bilang mungkin teman-teman mungkin nggak salah, orang tuanya saja yang kurang pengawasan. Gimana Pak Ustadz, seharusnya sebagai orang tua kami harus seperti apa? Apakah saya salah untuk memblokir nomor-nomor WA temannya? Bisa jadi ada pembatasan kayak gitu kan. Dalam metode pendidikan itu ada kita bangun keteladanan, kebiasaan. Satu lagi di situ adalah ada pengawasan gitu. Ya, ada pengawasan. Itu memang salah satu bentuk pengawasan. Tetapi ini tadi yang saya sebutkan, nanti nyambung ke pertanyaan sebelumnya dari Bu Hisa tadi ya. Faktor lingkungan tuh pengaruh sekali memang. Makanya saya bilang sebenarnya pendidikan penting itu bukan di sekolah tadi, balik ke rumah lagi. Nah ini kalau di rumah ini ada pengaruh dari rumah bagus, kemudian lingkungan bagus, soalnya jadi baik-baik aja gitu si anak. Bisa saja ibu batasi, tapi saya khawatir dia terlalu terkekang sekali gitu loh. Ada dua solusi untuk ini sih, kalau mau dua solusi. Yang pertama mungkin pengekangan seperti tadi, tapi ya beritahu baik-baik. Ya. Kalau yang kedua ya lingkungan itu yang diberitahu begitu. Artinya bisa jadi kita berikan edukasi pada lingkungan, kalau enggak ya kita beritahu ini enggak baik sih. Tapi kalau yang kedua ini kayaknya tugas kita agak berat gitu, karena harus memikirkan orang banyak. Gitu. Tapi kalau kecenderungannya yang pertama ya beritahu. Ya, kalau dari sisi anak sih, jadi ini tergantung anak dan tergantung lingkungannya. Kalau dari sisi anak itu tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Seharusnya sudah terekam pada dirinya. Jadi gini, misalnya dalam masalah musik aja ya, misalnya orang tua itu harus punya kebiasaan untuk ingatkan anak gitu. Ya kita tahu lah anak-anak putar YouTube, anak putar ini harusnya selalu mengingatkan ke anak kalau misalnya kan tidak bisa lepas dari iklan ya kalau di YouTube ya. Walaupun lagi putar kajian juga gitu sama ya. Iklan sekarang sudah wajib di YouTube gitu. Itu sudah jadi algoritma YouTube ya. Maka harus diingatkan bilang, itu suaranya pelanin dulu gitu. Walaupun nanti dia mau nonton ada pelajaran penting misalnya, itu pelanin dulu. Dia tidak maksud untuk dengar itu, tapi orang tua harus biasakan. Biasakan untuk ingatkan itu gitu loh. Ini loh, kamu itu musik lo pelanin dulu gitu. Walaupun cuma jalan 1 menit atau setengah menit gitu, tetap diingatkan. Nah, dari sini nanti akan bangun kesadaran. Jadi sebenarnya yang paling bagus bangun kesadaran dari anak saja sih kalau menurut saya kesadaran dari anak saja gitu.
Nanti kalau dari dia, dia akan tahu yang ini jelek, dia akan tinggalkan dulu pergaulan tadi. Namun kalau dia tahu kalau ini biasa-biasa aja, yang ini teman-temannya, ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ya karena tidak bangun kesadaran dari diri sendiri, ya tidak akan bisa berubah. Nah, mungkin seperti itu masukannya, Bu. Baik, cukup dulu ya. Insya Allah yang belum saya jawab masih besok pagi masih tetap tentang anak muda juga, tentang nikah, terus tentang contoh-contoh para sahabat dulu ya. Semangat anak-anak mudanya itu bagaimana ya, para ayah bunda yang hadir juga bisa ikuti, anak-anak muda yang lainnya juga bisa ikuti. Insya Allah ada ilmu yang manfaat dengan pertemuan besok pagi. Yang belum saya jawab, insya Allah besok pagi kita akan lanjutkan kembali. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.